menyanyikan pujian kita dari surga. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jam ibadah konsel kami pada malam hari ini dalam tahun pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berulang syukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita katakan pujian kita, betapa baiknya Engkau. Bersyukur yang ada
kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau telah berkata di seperti pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai bibir mulut hamba-Mu dan kami percaya semua itu dari bibir mulut hamba-Mu itu semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jam memberitakan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman pemuda, puji Tuhan. Hari ini bisa kembali kita beribadah. Teman-teman, walaupun ibadah pemuda kita masih online seperti ini, Kevi harap semua kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Teman-teman, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Masalah dan kesulitan itu membentuk setiap kita. Teman-teman, masalah atau situasi yang sulit itu biasanya terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, karena ulah kita sendiri, maka kita dapat masalah atau kita dapat situasi yang sulit dalam kehidupan kita. Yang kedua, biasanya terjadi karena ulah orang lain, maka kita kena imbasnya atau dampak dari situasi tersebut. Tapi entah masalah itu terjadi karena ulah kita, entah masalah itu terjadi karena orang lain, Alkitab dalam Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan, setiap masalah baik itu didatangkan oleh orang lain ataupun oleh diri kita sendiri, itu mendatangkan kebaikan. Amin. Dan Tuhan memakai setiap situasi untuk memproses dan membentuk kita jadi seperti yang Tuhan mau. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan 2 Samuel pasalnya yang ke-16 di ayat 1 sampai 23. Di situ bercerita tentang Daud ketika dia dikudeta oleh anaknya Absalom dan Daud akhirnya harus berlari meninggalkan kerajaannya. Bicara tentang Daud dikudeta itu ada satu situasi yang terjadi sebelumnya. Kalau kita tarik benang merahnya ke belakang di pasal 11, pasal 12, kita akan menemukan karena Daud melakukan sebuah kesalahan, maka Daud akhirnya harus menghadapi situasi yang sulit, yaitu dikudeta oleh anaknya. Nah, di pasal 11, pasal 12 itu bercerita tentang Daud ketika dia tidur dengan Betseba dan dia merancangkan satu siasat, akhirnya Uria mati. Dan Nabi Nathan datang sama Daud, lalu Nabi Nathan marah sama Daud bahwa kenapa kamu tidak menghormati Tuhan. Tuhan marah sekali dengan sikap Daud yang sangat jahat, yaitu berzina dan membunuh. Akibatnya Daud harus menanggung hukuman yang diberikan Tuhan lewat Nabi Nathan. Dari keturunannya Daud akan mendatangkan masalah buat Daud, dan di pasalnya ke-16 ini situasi itu akhirnya terjadi. Absalom anaknya Daud mengkudeta Daud. Akhirnya dengan ketakutan Daud berlari meninggalkan istananya bersama dengan pengawal-pengawalnya, mereka berlari dan pasal 16 ini tertulis. Yang pertama yang mau kita belajar bersama-sama adalah ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita untuk membantu memproses kita supaya kita bertumbuh atau jadi seperti yang Tuhan mau. Ini bukan cuma tentang Daud, tapi ini tentang kamu dan juga Kak Evi. Bagaimana ketika kita dalam masalah, ketika kita dalam situasi yang sulit, Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk memproses kita. Nah, di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 4, di situ Daud bertemu dengan yang namanya Siba. Siba ini adalah hamba dari Mephiboset. Sedangkan Mephiboset ini adalah anak dari Yonatan. Tapi di tengah-tengah situasi Daud kena masalah, Siba datang membawa 2 keledai dan Siba bertemu dengan Daud. Di dalam situasi ini yang pertama adalah Siba adalah tipe orang
yang suka mencari keuntungan diri sendiri. Jadi Siba datang dan memberitahu Daud bahwa Mefiboset itu meninggalkan engkau dan sekarang dia pergi ke Yerusalem, katanya sekarang dia mau jadi raja. Sedangkan Mefiboset gak pernah berpikir seperti itu, teman-teman. Itu hanya ada di dalam pikirannya Siba, atau lewat situasi itu Siba berusaha mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan teman-teman tahu dari kisah itu akhirnya Daud bilang, oke, semua kepunyaannya Mefiboset jadi milikmu. Jadi Siba dapat apa yang menjadi miliknya Mefiboset. Tapi di sini kita mau belajar dari sikap seorang Daud. Kemungkinan karena Daud lari dan terburu-buru dan putus asa, ketika itu akhirnya Daud mengambil satu tindakan yang keliru. Teman-teman, ketika kita dalam situasi yang sulit, Alkitab katakan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di dalam situasi yang sulit harusnya kita menjadi tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa berdoa dan supaya kita bisa membuat keputusan yang gak merugikan diri kita, bahkan merugikan orang lain. Sedangkan waktu itu adalah Daud membuat keputusan yang terburu-buru, akhirnya keputusan itu merugikan Mefiboset dan menguntungkan Siba. Sedangkan Siba cuma berusaha mencari keuntungan di tengah-tengah masalah dan situasi yang Daud hadapi. Nah, kadang-kadang di dalam masalah kita akan bertemu dengan orang-orang yang cuma berusaha mencari keuntungan di tengah-tengah masalah kita. Hati-hati orang-orang seperti ini, kadang-kadang dia datang sepertinya teman yang baik ketika kamu dalam masalah, tapi dia malah menjerumuskan kamu atau mencari keuntungan dari masalah yang kamu hadapi. Ini yang kedua, pasal 16 ayat ke-5 sampai ayatnya yang ke-14. Ada orang yang tipenya seperti Simei. Simei ini dari keturunannya Saul. Waktu Daud dikudeta, Simei datang dan mengutuki Daud serta mengata-ngatai kata-kata yang kasar kepada Daud. Maksudnya Simei adalah dia berpikir bahwa apa yang terjadi kepada Daud saat ini adalah akibat Daud dulu mengkudeta Saul. Jadi Tuhan membalas hal itu. Ketika Simei memaki-maki dan mengutuki Daud, pegawai-pegawai atau pengawal-pengawalnya Daud ini sebenarnya marah, tapi Daud nggak marah. Daud malah bilang sama pegawai-pegawainya, buat apa marah? Kalau memang Tuhan yang pengen dia memaki-maki aku, terus aku harus apa? Teman-teman, dari sini kita mau belajar bahwa sikap kita ketika dalam masalah itu sangat penting, menentukan bagaimana kita bisa menang dalam proses atau tidak. Kalau kita mempunyai sikap yang langsung marah, langsung protes, langsung berontak ketika ada situasi yang sulit, maka kita nggak bisa dimurnikan. Tapi Daud ketika situasi itu, Daud katakan jangan. Siapa tahu memang Tuhan yang menyuruh dia mengata-ngataiku. Nah, ini menunjukkan bahwa Daud memiliki sikap hati yang berfokus kepada Tuhan. Ketika dia dalam situasi yang sulit, Daud berusaha mencari kehendak Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sukanya hanya mengata-ngatai, bahkan menjelek-jelekan kita, bahkan bilang mungkin karena kamu salah, makanya kamu alami situasi seperti itu. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa ketika kita dalam masalah, untuk timbul menjadi seperti emas yang murni, kamu harus berfokus kepada Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, ada orang-orang seperti Ahitofel. Ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Di situ ada Ahitofel yang memberi nasihat kepada Absalom. Teman-teman, ketika kita punya masalah, orang-orang yang ada di sekitar kita itu penting. Nasihat mereka itu nasihat yang membangun kita atau menjatuhkan kita, yang mendekatkan kita sama Tuhan atau malah menjauhkan kita dari Tuhan. Karena itu KFV harap ketika kamu dalam masalah, punyalah komunitas yang baik, yang dapat saling membangun, yang dapat saling mendukung, yang dapat saling membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita punya masalah, lalu kita punya teman seperti Ahitofel, akhirnya dia akan memberi nasihat-nasihat yang negatif, yang akhirnya membawa kita jatuh kepada hal-hal yang salah atau hal-hal yang negatif. Karena itu KFV harap di dalam masalah, carilah teman-teman yang bisa dukung kamu di dalam doa. Carilah komunitas yang bisa membangun kamu, yang memberi kamu semangat dan memberi kamu dukungan. Dan yang paling penting,
ketika teman-teman atau Kak Evi dalam masalah, jangan tanya sama Tuhan mengapa ini terjadi sama aku, tapi mulailah dengan bertanya pada Tuhan, Tuhan mau aku belajar apa dari masalah ini. Walaupun di dalam situasi ini adalah karena ulah Daud, tapi Kak Evi sangat percaya bahwa Tuhan memakai situasi, Tuhan memakai orang, Tuhan memakai sebuah keadaan untuk membentuk kembali Daud, untuk memurnikan kembali Daud, buat Daud menjadi seperti yang Tuhan mau. Karena itu Kak Evi berharap teman-teman ketika dalam situasi apapun, masalah apapun yang menimpa dirimu, ingat ini baik-baik. Jangan pernah bertanya pada Tuhan mengapa ini terjadi padaku, tapi mulailah dengan mengatakan, Tuhan, Engkau mau aku belajar apa dari masalah ini. Dengan demikian kita makin dewasa dan bertumbuh melewati setiap masalah. Demikian firman Tuhan Kak Evi hari ini, teman-teman pemuda.